Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 17 Oktober, hari Minggu biasa, pekan ke-29. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 42 sampai 45. Marilah kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam permenungan minggu ini kita akan mendengarkan dan kita akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia lewat surat Gembala Hari Pangan Sedunia tahun 2021. Paling tidak saya akan menyampaikan gambaran apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Kardinal lewat surat gembalanya. Bersama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pangan dan pertanian, kita menyambut Hari Pangan Sedunia atau seringkali kita singkat HPS yang selalu diadakan setiap tanggal 16 Oktober. Salah satu tujuan utama HPS agar semakin disadari bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Dengan menyambut HPS, kita sebagai umat beriman semakin disadarkan bahwa kesejahteraan hidup rohani juga perlu seimbang dengan kesejahteraan hidup jasmani. Maka tahun ini masih dalam kaitan dengan tahun pastoral Keuskupan Agung Jakarta, yaitu tahun refleksi, dengan semboyan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat, menjadi pertanyaan bagi kita dalam rangka HPS ini. Sudahkah kita mengasihi saudara-saudari kita, tetangga kita, sesama kita yang sangat membutuhkan bantuan makanan? Apa yang sudah dan harus kita lakukan untuk meringankan beban mereka sebagai wujud keterlibatan kita? Pertanyaan-pertanyaan itu kita tempatkan dalam konteks keprihatinan masyarakat saat ini yang sangat merasakan dampak
COVID-19. Di antara kita ada yang pernah merasakan sakitnya terpapar COVID-19 ini. Ada yang kehilangan orang yang dikasihinya, anggota keluarganya, saudara, kawan, dan orang-orang terdekatnya. Ada yang kehilangan pekerjaan, dan sekian banyak dampak lain yang membuat hidup kita ini terasa berat. Namun di balik semua dampak yang berat itu tersembunyi berkat. Salah satunya adalah bertumbuhnya semangat solidaritas di antara sesama warga bangsa. Banyak inisiatif muncul untuk menyalurkan bantuan makanan, baik secara spontan maupun yang terkoordinasi. Baik itu perorangan maupun juga melalui lembaga. Misalnya saja aksi memberi bingkisan makanan, menggantungkan paket sembako di pagar rumah saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Atau di tingkat lingkungan, ada anggota lingkungan yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah, maka kebutuhan pangan keluarga itu dicukupi oleh keluarga-keluarga lain yang tidak terpapar COVID-19. Dalam rangka berefleksi, kita bertanya, apakah kita, keluarga, komunitas kita termasuk dalam sekian banyak yang terlibat dalam inisiatif gerakan-gerakan itu? Apakah kita termasuk salah satu orang yang ikut membantu orang lain yang membutuhkan bantuan itu? Saudara-saudariku yang terkasih, untuk merawat dan mengembangkan keutamaan solidaritas diperlukan inspirasi iman. Dan inspirasi itu kita dapatkan dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar bersama. Dalam surat kepada orang Ibrani, Yesus disebut sebagai imam besar. Ada pandangan yang lazim pada waktu itu bahwa seorang imam besar itu harus memisahkan diri dari masyarakat umum untuk menjaga kesucian dan kebersihan ritual mereka, sehingga mereka dapat terus melakukan tugas-tugasnya untuk memimpin ibadah. Bahkan tindakan yang berhubungan dengan menyelamatkan orang atau menyelamatkan manusia sekalipun harus dihindari, jika hal itu membuat ia kotor dan najis. Dan ini sangat berbeda dengan pribadi Yesus sang imam. Karena apa dikatakan mengenai Yesus sang imam itu? Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kebesaran Yesus sang imam terletak pada solidaritasnya dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Yesus digambarkan sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Dalam kisah Injil hari ini bicara mengenai siapa yang ingin menjadi besar dan ingin terkemuka. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi besar dan menjadi yang terkemuka. Sebaliknya, kita diharapkan menjadi besar dan terkemuka, dan dalam bahasa ajaran gereja saat ini, kita diharapkan bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan kasih. Lalu bagaimana caranya? Dengan terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus yang solidar dengan manusia, yang menaruh belas kasih dan setia kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, HPS di Kuskupan Agung Jakarta mengusung tema semakin bersyukur dan semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Tema ini mengajak kita semua untuk bersyukur karena Allah sudah menebus kita dan menganugerahkan aneka berkat kepada kita. Inilah buah solidaritas Yesus dengan kita manusia. Kita juga diajak untuk mewujudkan syukur itu dengan bertindak serupa seperti yang dilakukan oleh Yesus, yang selalu berjalan sambil berbuat baik dan yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka salah satu wujud solidaritas adalah
berbagi makanan sehat. Gerakan solidaritas berbagi makanan sehat ini bisa kita maknai sebagai salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mengangkat serta menjunjung tinggi martabat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dengan peran yang berbeda-beda kita ikut mengemban tanggung jawab menampilkan wajah Allah yang solider dan menyelamatkan. Semangat solidaritas harus terus kita rawat dan kita kembangkan serta kita wujudkan. Semoga dalam kerjasama yang semakin erat terbukalah jalan-jalan kreatif untuk mewujudkan solidaritas kita sesuai dengan tuntutan keadaan. Salam sehat berlimpah berkat untuk Anda, keluarga, dan komunitas Anda. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh melalui rahmat dan kasih-Nya kita pun juga bisa meneladan apa yang sudah diwujudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasih itu, sehingga semakin banyak orang merasakan rahmat dan kasih Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.